maka itulah ya adik-adik semuanya, saya mau bilang pentingnya ijazah asli begitu ya. Kalau mau dapat ijazah asli artinya ikuti belajar, berproses, ikuti kuliah, ujian, baru dapat yang asli. Kamu mau bilang kepada masyarakat Jakarta ini bukan kampanye? Aduh, inilah menandakan kualitas ijazah tadi ya. Saya nggak mau bilang itu ijazah gimana, tapi mereka nggak sadar bahwa 12 partai pendukung Ridwan Kamil dan Susono itu hilang ya. Bisa dikatakan sih ya mungkin hanya beberapa kader-kader PKS yang hari ini turun membantu Ridwan Kamil dan Susono. Halo adik-adik, balik lagi nih. Kembali lagi di acara penuh kejutan. Ini memasuki musim hujan di kota Jakarta ya. Ini biar cukup hanya politiknya aja yang panas. Kalau hati kita tetap adem untuk menuju 27 November nanti di Pilkada Jakarta. Ini udah banyak pertanyaan. Langsung aja pertanyaan pertama. Pak, Ridwan Kamil didukung 12 partai. Kok nggak nampak? Jangan-jangan RK ditinggal. Nah ini, kemarin sempat itu ada kader PSI menanyakan bagaimana partai pendukung Mas Pram dan Bang Dul. Kok nggak pernah muncul PD Perjuangannya seperti itu? Mereka nggak sadar bahwa 12 partai pendukung Ridwan Kamil dan Susono itu hilang ya. Bisa dikatakan sih ya mungkin hanya beberapa kader-kader PKS yang hari ini turun membantu Ridwan Kamil dan Susono ini. Mau cek? Silakan cek di kampanye-kampanyenya. Kita nggak pernah lihat itu bendera-bendera partai dari 12 partai ini membuat kegiatan, berkumpul dengan masyarakat, hampir tidak ada. Ya. Tapi kalau kalian meragukan bagaimana PD Perjuangan Mas Pram Bang Dul, wah itu salah. Karena kita tahu Mas Pram ini dan Bang Dul ini benar-benar kader PD Perjuangan. Jadi tanpa logo pun sebenarnya orang sudah tahu bahwa mereka berdua ini adalah kader PD Perjuangan yang militan untuk PD Perjuangan ya. Jadi ini pertanyaan ini ngaca sebenarnya untuk kalian sebenarnya, karena memang ya mungkin yang saya lihat ya, partai-partai ini kan melihat, loh kok Ridwan Kamil ini ditolak terus dengan warga Jakarta. Ya sebagai investor sih pasti mikir-mikir, kalau mau nanam saham ya lihat dulu barangnya. Kalau memang nggak laku dijual, ya tahu sendiri lah, investor pasti kabur ya. Begitu. Pertanyaan kedua, bahas soal Raffi Ahmad yang endorse Ridwan Kamil di Sarinah. Kabarnya itu pelanggaran kampanye Pak. Nah, maka itulah ya adik-adik semuanya, saya mau bilang pentingnya ijazah asli begitu ya. Kalau mau dapat ijazah asli artinya ikuti belajar, berproses, ikuti kuliah, ujian, baru dapat yang asli. Kalau yang palsu ya begini ya. Tapi ya kemarin Raffi Ahmad memang di acara itu bilang ini bukan kampanye, ini bukan kampanye ya. Beberapa kali dia statement itu di acara Sarinah itu. Tapi balik lagi ini Raffi Ahmad ya. Kamu itu hari ini sudah melekat sebagai utusan presiden ya. Utusan khusus presiden. Jadi nggak boleh lagi kamu itu seperti host-host yang seperti biasanya gitu loh. Karena bagaimanapun juga ada fasilitas negara yang melekat pada diri Anda. Jadi nggak boleh lagi seenak jidat bilang ini bukan kampanye gitu ya. Jadi memang ya sekalipun acaranya itu memang tugas dari negara dan lain sebagainya, tapi kan mengundang Ridwan Kamil di situ sudah jelas-jelas loh. Ini masa kampanye. Ridwan Kamil sekarang dalam kontestasi pilkada. Kamu mau bilang kepada masyarakat Jakarta ini bukan kampanye? Aduh, inilah menandakan kualitas ijazah tadi ya. Saya nggak mau bilang itu ijazah gimana, tapi ya teman-teman sudah bisa menafsirkan lah. Tapi kita pengen lah Bawaslu hari ini lebih taring lagi lah giginya gitu ya. Karena apa? Ya ayolah Bawaslu kan sudah ada pasalnya itu. Bahwa penyelenggara atau pejabat pemerintah itu tidak boleh mengendorse seperti itu ya. Bertemu saja tidak boleh loh. Apalagi endorse begitu ya. Jadi tolonglah Bawaslu ini kalau bisa panggillah Raffi Ahmad itu sekali biar diperiksa dulu. Kan begitu. Ya, itu untuk Raffi Ahmad tuh. Yang ketiga, setelah mobil curhat, Disneyland sekarang muncul alat gym di pinggir jalan. Ini program Kang Emil kenapa nyeleneh terus Pak? Nah, memang dari kemarin kalau kita list ya, itu banyak banget memang program-program nyeleneh dari Ridwan Kamil ya. Ada mobil curhat,
ada Jim ini lagi yang baru, terus apalagi itu imajinasi ya. Jadi memang banyak sekali. Ya kalau menurut saya dia ini udah nggak tahu lagi mau ngapain ya, karena ditolak sana sini dan lain sebagainya. Jadi ya mungkin gimmick kali ya, gimmick biar gimana di media sosial minimal dia diperbincangkan, atau ya mungkin ada orang yang tertarik dengan imajinasi dia atau gimmick-gimmick dia ini ya. Jadi memang dia mau buat katanya halte itu ada AC ya, tapi di jalannya dibuat gym. Nah, ini mau panas atau mau dingin kan gitu. Jadi konsisten dong ya. Terus kalau ada gym di sepanjang jalan Jakarta ini, aduh ini agak aneh juga ya. Tiba-tiba orang barbel dulu kan, sekeringat 2 keringat katanya. Gimana coba? Udahlah 3 pilih Mas Pram dulu aja lah ya. Gak usah repot-repot tadi ya. Ini aneh-aneh aja nih. Ini cuma soal nyari-nyari apa aja, attention seeker lah ya. Karena memang udah nggak diperhatikan oleh warga Jakarta. Jadi buat apalah program-program yang nggak masuk akal ya. Karena menurut saya ya, di balik dari banyak program-program itu ada banyak masalah-masalah di kota Jakarta yang menurut saya perlu kerja-kerja konkret ya. Soal sosial ekonomi gap misalnya. Soal bagaimana perumahan misalnya di dekat-dekat kali yang ada di Jakarta. Itu saya pikir jauh lebih konkret dibandingkan buat fasilitas-fasilitas apalagi yang namanya gratis-gratis begitu ya. Jadi Ridwan Kamil tolong belajar dulu lah ya. Jangan dulu ke kota Jakarta kalau belum paham bahwa masyarakat Jakarta itu butuh yang konkret ya. Yang terakhir ini, wah ini soal elektabilitas. Elektabilitas RK Suswono anjlok terus ya. Ini pertanda apa Pak? Wah ini pertanda kalah. Ha? Karena begini, kemarin itu kan 100% ya, 100%, ada 3 pasangan calon ya. Terus tiba-tiba Ridho tinggi, ya oke lah Ridwan Kamil ya dikenal karena dekat dengan Pak Prabowo saat itu kan. Terus ada Pangrekun ya, Dharma itu independen 3%. Terus ada Mas Pram dan Bang Dul yang dinamika pencalonannya pun secara banyak pihak tidak paham ya, dalam arti mendadak dan lain sebagainya atau kejutan seperti itu ya. Bisa dikatakan saat itu surveinya dimulai dari 0 ya, kayak kita isi bensin lah 5%. Tapi perlahan ya, minggu ke minggu hari ini bisa memenangkan. Itu artinya suara dari Ridwan Kamil itu tergerus. Berarti yang kerja konkret sudah jelas Mas Pram dan Bang Dul. Jadi kalau memang elektabilitas RK menurun, ya ini balik lagi soal pertanyaan pertama tadi. Banyak partai-partai yang meninggalkan Ridwan Kamil karena mereka itu ya boleh dikatakan sama seperti investor lah. Mereka ya hampir yakin bahwa Ridwan Kamil ini tidak mungkin memenangkan Pilkada Jakarta. Jadi untuk apa? Ya ini berdasarkan hasil survei di beberapa lembaga survei. Ada sih lembaga survei yang memenangkan Ridwan Kamil. Cuma infonya sudah mundur juga dari lembaga survei ya. Karena memang tidak kredibilitas ya. Maka dari itu saya pikir saatnya kita gotong royong, kita sukseskan. Kita dukung Mas Pram dan Bang Dul di 27 November untuk Jakarta menyala merdeka.